Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YTRMD, channel yang akan menceritakan kisah novel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Bantu support channel ini ya teman-teman, agar lebih berkembang. Terima kasih dan semoga terhibur. Suami dikilku ternyata pengusaha. Episode 10. Menjelang sore, Farhan sudah tiba di rumah. Fitri cepat berlari kecil untuk menyambut kedatangan sang suami. Mas sudah pulang. Mukanya terlihat masam, dengan rambut aut-autan. Mungkin dia lupa menyisir. Iya Fit, itu ada apa? Muka kok ketekuk gitu? Tanya Farhan. Masuk dulu mas. Ada sedikit beban pikiran yang ada di otakku ini. Farhan hanya mengangguk, seperti sudah tahu permasalahan istrinya. Paling juga urusan duit. Mentok ya cuma itu aja. Permasalahan wanita. Batinnya asal menebak. Baru saja Farhan masuk ke dalam kamar, Fitri sudah berbicara. Mas, ibu meminta tolong kepada kita. Bisa tidak? Farhan menoleh. Apalagi uang patungan? Kan sudah kemarin. Bukan itu. Ibu minta Mas Farhan menggadaikan mobil Mas Farhan. Farhan seketika melotot. Hah? Apa? Menggadaikan mobil? Mana bisa Fit? Tolonglah Mas. Ibu masih kurang banyak uang untuk hajatan Dinda. Kalau sampai banyak kekurangan, keluarga kita juga yang akan malu Mas. Mas ini menantu kebanggaan ibu. Semua orang tahu kalau Mas ini kerja di kantoran. Masa nggak bisa sih bantu ibu? Rengek Fitri. Bukan itu masalahnya Fit. Mobil kita itu kan kreditan. Mana bisa digadaikan? Fitri langsung terbengong. Masa tidak bisa sih Mas? Tidak bisa Fit. Tidak ada yang mau menggadaikan atau menyewa barang kreditan. Ya ampun. Terus bagaimana? Ibu yang kebetulan sudah berdiri di pintu kamar mereka terkejut mendengar ucapan mereka. Ya ampun Farhan, jadi mobil kamu itu kreditan? Ibu terlihat syok mendengarnya. Fitri dan Farhan terkejut melihat ibu sudah berdiri di sana. Iya bu, mobil Mas Farhan memang kreditan, jelas Fitri. Kok bisa kreditan sih? Ya ampun Fit, gak usah keras-keras bu. Kalau tetangga dengar kan malu. Fitri menarik lengan ibu agar masuk ke dalam kamarnya. Ibu langsung menutup mulutnya dengan telapak tangannya sambil berdoa, semoga tidak ada yang mendengar teriakannya tadi. Tapi kenapa kreditan? Bukannya waktu itu kalian bilang mau beli mobil baru? Sampai uang arisan ibu kalian pakai juga, protes ibu. Iya bu, tapi uangnya tidak cukup. Makanya Fitri memberi usul pada Mas Farhan untuk kredit saja. Jadi uang dari ibu untuk DP, uang dari kami untuk bayar angsuran. Ya ampun. Ibu menepuk jidaknya. Dia terlihat begitu syok dan duduk lemas di atas ranjang. Lalu kita harus bagaimana Fit? Mana masih banyak sekali kekurangannya. Mata ibu sayu menatap Fitri dan Farhan secara bergantian. Fitri juga terlihat bingung. Bu, pinjam saja sama Bu Dewati. Katanya dia habis panen padi di kampungnya. Oh iya ya, benar juga kamu. Ibu langsung sedikit lega, menyetujui usul dari Fitri. Besok pagi Fitri antar ke sana ya. Ya sudah kalau begitu. Fitri mengangguk, kemudian menoleh pada Farhan yang masih bengong di sana. Mas, besok kamu minta kasbon ya di kantormu. Kasbon panjang. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kok bisa begitu? Fit, kalau aku kasbon panjang, bagaimana untuk angsuran mobil kita setiap bulannya? Udah, itu urusan nanti. Yang penting sekarang ini adalah menyelamatkan nama baik kita dulu. Lagian Mas Farhan masa mau sih kalah sama si Ega? Dia itu cuman kuli, tapi bisa nyumbang 50 juta. Lah kamu apaan? Kredit mobil?
DP masih uang ibu. Nyumbang ke ibu juga cuma 3 juta. Aku juga butuh buat beli perhiasan. Farhan yang ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, pun mengiyakan saja dengan pasrah mengangguk. Sementara di apartemen, Wulan gelagapan saat terbangun dan menyadari jika ini sudah sore. Ya ampun, aku ketiduran. Dia mengucek matanya, kemudian mengintip ponsel. Ada beberapa pesan romantis dari Ega. Siang sayang, kamu tidur ya? Ya ampun, nyenyaknya. Katanya mau masak. Lupa ya? Baiklah, bobok yang pulas. Lupain saja masak. Paling juga kamu kelaparan. Untung aku sudah makan. Kalau tadi pulang untuk makan siang, pasti kecewa. Wulan tertawa-tawa sendiri, membaca pesan dari suaminya. Ega sepertinya sengaja hanya mengirim pesan. Dia sengaja tidak ingin mengganggu tidur siang Wulan. Kenapa bisa keenakan tidur siang sampai bablas gitu? Apa efek kamar ber-AC dengan kasur yang empuk? Wulan malu sendiri. Akhirnya Wulan beranjak. Dia membasuh mukanya dan keluar dari kamar menuju dapur. Dia tidak melihat siapapun di sana. Bagaimana mau masak? Dia terlihat bingung. Lalu menghampiri kulkas. Begitu membuka kulkas itu, dia tercengang melihat isinya. Ada banyak daging segar dan sayuran komplit dengan buah-buahan. Siapa yang membeli? Wulan menengok ke segala arah. Oh iya, Wulan teringat ucapan suaminya tadi pagi yang akan menyuruh seorang pelayan menyiapkan keperluannya untuk memasak. Tanpa pikir panjang lagi, Wulan mulai memasak. Dia tersenyum puas saat menatap deretan mangkok berisi masakan hasil tangannya. Seumur hidup, sepertinya baru kali ini dia memasak makanan lezat seperti ini. Di rumah paling masak opor ayam, ibu terlalu irit. Ada daging sapi hanya 1 tahun sekali, yaitu di hari lebaran saja. Puas menatap hidangan yang sudah ia tata rapi, Wulan ke kamar untuk mandi. Sebelumnya dia mengirim pesan kepada suaminya. Jangan makan di luar ya, Wulan sudah masak banyak. Selesai mengirim pesan, Wulan cepat-cepat mandi, kemudian berganti. Karena banyak melihat skincare di atas meja rias, dia ingin mencobanya. Wulan memoles tipis wajahnya, mengurai rambutnya yang selama ini di rumah ibu jarang digelar, hanya diikat ke atas saja, ala kadarnya. Selesai dengan urusan wajah, Wulan berjalan keluar untuk menunggu sang suami. Ketika membuka pintu, dia terkejut. Ega sudah berdiri di depan pintu. Mas Ega, kamu sudah pulang? Ega belum menjawab sapaan Wulan. Matanya tercengang, menatap Wulan dari ujung kaki hingga rambut. Gaun tidur tipis berwarna pink di atas lutut menampakkan betis jenjang Wulan yang selama ini tersembunyi sepanjang hari dalam bulatan celana panjang. Lalu bagian lengan dan dada yang sedikit terbuka. Rambut hitam lurus panjang itu tergerai dengan begitu indah. Ada lipstik merah tipis menghiasi bibir Wulan. Lalu aroma parfum segar langsung tercium oleh Ega. Kamu Wulan? Bukan, hantu. Wulan memukul dada suami. Ega terkikik kecil menangkap tangan Wulan. Ya ampun, aku sampai pangling Wulan. Wulan memanyunkan bibirnya, dan itu terlihat seksi di mata Ega. Dia menarik tengkuk istrinya dan mencium keningnya. Kamu sangat cantik kalau begini, sambil menarik tangan Wulan untuk masuk ke kamar. Jadi kemarin-kemarin tidak ya? Protes Wulan. Cantik sih, tapi hari ini sangat berbeda. Tapi ngomong-ngomong, baju ini dari mana? Wulan langsung menoleh tanda heran. Ya dari lemari itu mas. Memang ini baju siapa? Aku pikir mas sengaja nyiapin untuk Wulan. Wulan seketika panik dan ingin membuka bajunya kembali. Jangan dilepas. Ega segera menghentikan tangan istrinya. Semua yang ada di lemari itu memang milikmu sayang. Tapi bukan aku yang menyiapkan. Aku tidak tahu macam-macam pakaian wanita. Jadi aku menyuruh pelayan yang mencarinya dan menyiapkan di lemari itu.
Aku meminta mereka menyediakan semua jenis pakaian wanita. Wulan langsung bernapas lega. Dia tadi takut kalau yang dipakainya ternyata milik orang lain. Wulan kira milik orang lain. Kok gitu? Di sini cuma ada kamu dan aku. Mana mungkin ada milik orang lain?